Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Gunawan Priyo Utomo dengan NIM 23010120120004. Di sini saya berasal dari kelas IKTE kelompok 14 dengan Asbing Kak Anissa Dea. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 14 akan melakukan acara ketiga dari praktikum IKT, yaitu melakukan nekropsi. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok saya, yaitu diantaranya adalah Perkenalkan, nama saya Asrafil Munir dengan NIM 23010120120043. Kenalkan, nama saya Debbie Amari Sudayanti dengan NIM akhiran 0040. Halo, saya Tri Lestari dengan NIM 2301120057. pada kesempatan kali ini kita menggunakan ayam broiler dengan jenis kelamin jantan yang berumur 3 minggu. Kondisi umumnya sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit. Tingkah laku dari ayam ini lincah dengan kondisi bulu yang normal. Bagian kepalanya memiliki kepala yang normal dan pada bagian dada juga normal. Pada lubang-lubang di tubuh, yang pertama adalah paruh, tidak ada kecacatan, normal. Pada mata juga normal. Lalu pada sinus juga normal. Dan yang terakhir adalah lubang pada kloaka, juga normal. Pengambilan darah dilakukan melalui vena jugularis dengan menggunakan spuit. Kegiatan penyembelihan dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam dengan memotong 3 saluran utama pada ayam. Langkah yang selanjutnya adalah dengan membasahi unggas. Alat berupa cutter, pisau, gunting, pinset, handscoon, dan alas bedah, dan bahannya berupa ayam broiler jantan. Yang pertama, terdapat pemeriksaan permukaan tubuh atau kulit ayam yang dilakukan dengan cara menyibakkan bulu secara bergantian dan menyeluruh ke semua permukaan tubuh. Di sini tidak ditemukan adanya luka terbuka maupun memar kebiruan. Lalu pada bagian kaki juga tidak ditemukan adanya warna pucat atau kebiruan, adanya luka terbuka atau pembengkakan. Lalu selain itu kita juga dapat memeriksa kelainan jaringan di bawah kulit atau subkutan yang dilakukan dengan cara membuka kulit penutup tubuh sampai seluruh kulit terlepas dari rongga dada, perut sampai leher. Berdasarkan pengamatan yang diamati, di sini tidak terlihat adanya memar kebiruan, luka terbuka, dan pendarahan di dalam. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan di bagian kepala dengan cara mengamati bagian kepala mulai dari permukaan mata, hidung, dan membuka rongga mulut, yang dimana di sini tidak ditemukan adanya pembengkakan atau keluarnya lendir. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat lendir pada organ pernafasan ayam khususnya, dapat dilakukan dengan cara memotong paruh di bagian distal atau dekat dengan lubang hidung, sehingga akan terlihat rongga hidung dalam atau biasa disebut dengan sinus. Lalu kita dapat memeriksa perubahannya dengan menekan bagian tersebut. Dan di sini dapat kita lihat kita tidak dapat menemukan adanya lendir cair atau padatan seperti keju. Lalu selanjutnya kita dapat menggunting kulit penutup mata bawah dan kita akan menguakkannya untuk mengamati jaringan di bawahnya. Dan di sini kita tidak menemukan warna putih pucat atau merah meradang atau bahkan warna kebiruan. Lalu selain itu kita dapat mengamati dinding rongga mulut dan kita dapat melihat perubahan yang terlihat apakah terdapat bintik-bintik kecil atau tidak, dan pada pengamatan kali ini tidak terdapat bintik-bintik kecil ataupun peradangan berwarna merah. Lalu selanjutnya ujung laring atau tenggorokan. Nah, di sini kita tidak melihat adanya peradangan atau luka ataupun bintik-bintik putih. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan trakea dengan menguak kulit maupun jaringan daging yang menutupi trakea. Di sini kita tidak melihat kulit yang merah meradang ataupun seperti terdapat darah seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat pemeriksaan otak dengan cara menggunting tulang tengkorak atau pembungkus otak. Nah, berdasarkan pengamatan yang diamati, di sini juga tidak ditemukan adanya pendarahan pada otak. Pemeriksaan otot yang menopang sayap dan kaki. Berdasarkan praktikum, tidak ditemukan otot yang nampak membesar, sehingga otot dapat dikatakan normal.
Selanjutnya yaitu pemeriksaan persendian. Berdasarkan praktikum, tidak ditemukan pendarahan pada persendian, sehingga persendian dapat dikatakan normal. Pemeriksaan rongga perut dapat dilakukan dengan cara membuka otot yang menutupi rongga perut. Berdasarkan praktikum, tidak ditemukan cairan bening, cairan putih kekuningan, serta padatan seperti keju, sehingga dapat disimpulkan bahwa rongga perut tersebut normal. Berdasarkan praktikum, bagian rongga dada tidak ditemukan cairan bening, cairan putih kekuningan, serta padatan seperti keju, sehingga dapat dikatakan bahwa rongga dada tersebut normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kantong udara. Berdasarkan praktikum, di bagian kantong udara terdapat cairan bening transparan. Pemeriksaan hati dapat dilakukan dengan cara memotong hati dan kantong empedu. Hal ini dilakukan dengan memotong alat penggantungnya yang menempel pada duodenum. Berdasarkan praktikum, organ hati dapat dikatakan normal. Pemeriksaan saluran pencernaan. Langkah-langkahnya yaitu pertama, angkat dari proventriculus hingga anus. Setelah itu, lepas pankreasnya dan amati di dalamnya. Gunting dinding usus mulai proventriculus hingga anus. Bukalah dan amati dinding usus dan isinya. Dari pemeriksaan saluran pencernaan ini, semua organ di saluran pencernaan yaitu normal dan tidak ada kelainan apapun. Selanjutnya yaitu pemeriksaan jantung. Guntinglah jantung, maka akan terlihat isi jantung maupun dinding dari jantungnya sendiri. Untuk pemeriksaan jantungnya sendiri, yaitu jantung tersebut normal dan tidak ada kelainan apapun. Selanjutnya yaitu pemeriksaan limpa. Untuk kondisi dari limpanya sendiri yaitu tidak memiliki ukuran yang membesar dan warnanya tidak pucat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan organ reproduksi pada unggas. Pada pemeriksaan organ reproduksi ini yaitu pada unggas jantan yaitu terlihat normal dan tidak ada kelainan apapun. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bursa fabricius. Kemudian amati di bagian luar bursa fabricius. Setelah diamati bagian luar yaitu gunting menjadi 2 bursa fabricius. Ini menandakan bahwa bursa fabricius yaitu normal dan tidak ada kelainan apapun. Yang terakhir yaitu pemeriksaan paru-paru. Gunting bagian yang terlihat rusak atau radang berat pada organ tersebut. Tekan bagian yang terpotong. Kemudian potong yang terlihat rusak tersebut, masukkan di air untuk diuji apung. Setelah diuji yaitu tidak ada kerusakan atau radang pada organ paru-paru. Dan setelah diuji apung, paru-paru mengapung. Hal ini menandakan bahwa paru-paru terlihat normal dan tidak ada kelainan apapun.